Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofia Merini dengan NIM H540 1221099 dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi ARDL dan juga akan tutorialkan menggunakan aplikasi Strata. Oke, selanjutnya apa sih atau definisi ARDL sendiri? Nah, ARDL sendiri itu singkatan dari Auto Regressive Distributed Lag, yaitu suatu model ekonometrika dinamis yang menggabungkan model autoregresif atau AR dan juga distributed lag atau DL. Nah, model itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel dari waktu ke waktu, termasuk dampak variabel terikat di masa lalu terhadap nilai saat ini. ARDL sendiri itu cocok untuk data time series dan dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas pada waktu sekarang dan waktu lalu terhadap variabel tak bebas. Nah, untuk selanjutnya, itu mengapa menggunakan analisis ARDL sendiri. Jadi yang pertama itu tidak memerlukan data stasioner. Jadi ARDL dapat digunakan meskipun variabel memiliki tingkat stasionaritas yang berbeda, seperti pada level maupun first difference, asalkan tidak ada variabel yang stasioner pada tingkat second difference atau lebih tinggi. Yang kedua, variabel itu kointegrasi pada orde yang sama. Terus dapat digunakan meskipun jumlah sampelnya data sedikit. Terus udah gitu, ARDL juga dapat menguji hubungan jangka panjang dan pendek antar variabel time series. Selanjutnya itu siapa, di mana, dan juga kapan ARDL ini digunakan. Jadi ARDL ini itu digunakan oleh para ahli untuk memahami hubungan dinamis antar variabel dari waktu ke waktu. ARDL sendiri ini umum digunakan dalam kasus ekonomi seperti pengaruh pergerakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, ARDL sendiri itu digunakan ketika ingin melihat pengaruh variabel bebas pada waktu sekarang dan waktu lalu terhadap variabel tak bebas. Nah, tahapan ARDL sendiri itu yang pertama melakukan pengujian stasionaritas menggunakan salah satunya uji augmented decay Fuller. Terus yang kedua pengujian kointegrasi menggunakan bound test. Terus yang ketiga estimasi modal ARDL, di mana ini modal jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu ada pengujian asumsi klasik. Jadi materinya cukup sekian, kita lanjut untuk tutorial. Nah, di sini sebelumnya udah ada data yang saya ini ARDL tadi salah. Nah, ini udah ada data yang saya ambil dari data BPS dari tahun 2014 hingga 2019, data bulanan. Ini selanjutnya kita copy saja, lalu membuka aplikasi Stata. Nah, kita masukkan data terlebih dahulu, data editor, lalu Ctrl V, variabel name, ininya nggak usah diubah, lalu kita ke sini, lalu kita ubah hmm, p sama dengan underscore n, terus gen t sama dengan pm, karena ini dari 2014, maka 2014 M1 itu menandakan bulan pertama M1. Terus udah gitu, plus TM1. Terus habis itu, kita lihat ke data editor. Nah, di sini udah ada data terbarunya. Jadi di sini kita format dulu, format person jadi di sini kita memformat bahwa data itu bulanan, data terbarunya. Terus kita masak dulu untuk memastikan itu set teh. Nah, ini udah pasti dari 2014 bulan 1 sampai 2019 bulan ke-12. Di sini juga udah tertulis 2014 M1 hingga 2019 M12. Selanjutnya, kita uji stasionaritas masing-masing variabel dengan mengetik di Fuller. Yang pertama di sini data saya inflasi. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah stasioner. Karena levelnya itu kurang dari 0,05 dan juga statistiknya itu lebih kecil dibandingkan dengan critical value. Lalu kita cek di rate-nya. Ini bisa dilihat bahwa ini tidak stasioner. Jadi kita harus diferensiasi dulu, yang dimana kita tulis
Gen the biret sama dengan d underscore biret. Terus kita tulis lagi replace d biret sama dengan 0 if d biret sama dengan titik. Terus habis itu kita lakukan bulat tidak karena sudah diferensiasi sekali. Nah, ini kita lihat bahwa ini sudah stasioner karena P-value sudah lebih kecil dibandingkan critical value dan juga di sini P-value-nya itu udah kurang dari 0,05. Selanjutnya kita cek stasionaritas variabel terakhir yaitu populer IHK. Nah, ini belum stasioner karena P-value itu masih lebih besar daripada critical value dan P-value-nya itu masih di atas 0,05. Maka lakukan hal yang sama dengan seperti yang dilihat tadi. Kemudian DIHK sama dengan DIHK. Lalu replace DIHK sama dengan 0 if DIHK sama dengan titik. Lalu kita cek lagi stasionaritasnya apakah sudah stasionaritas di diferensial satu apa enggak. DIHK. Nah, ini ternyata udah stasionaritas. Lalu langkah selanjutnya kita install terlebih dahulu RDL-nya, yaitu dengan mengetik esc install RDL. Oh iya, saya lupa menyebutkan bahwa di sini data dependennya itu inflasi dan independennya itu birat maupun IHK. Dan di sini tadi sudah dilihat bahwa inflasi itu ada stasioner di level, sedangkan birat dan IHK itu stasioner di diferensi tingkat 1. Nah, kita install terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai kita ketik ARDL, inflasi, DBS, DIHK, next select, IE. Ini bisa dilihat bahwa untuk inflasinya sendiri itu sudah signifikan. Nah, sedangkan DB-rate ini tuh dia tuh tidak berpengaruh terhadap inflasi dan IHK itu dia berpengaruh terhadap si inflasi. Nah, udah gitu di sini bisa dilihat bahwa R-score-nya itu sebesar 0,9968 atau 99,68% itu sudah saling berhubungan dan sisanya itu ada di faktor variabel yang lain. Selanjutnya kita ketik matriks list lex. Nah, ini bisa dilihat bahwa lexnya itu ada 101. Terus kita langsung ketik lagi ARDL, inflasi, DB rate, DIHK, di lex itu 101, itu kurung, EC, tes. Nah, ini tuh bisa dilihat bahwa H0-nya itu tidak mempunyai hubungan terhadap variabel-variabel yang ada di sini. Nah, F statistiknya itu sebesar 352 jadi 19, yang dimana dia lebih besar nilai critical value-nya, lebih besar daripada critical value-nya yaitu sebesar 6,36. Di atas batas, maka ada kointegrasi antara inflasi terhadap variabel birat maupun IHK. Terus statistiknya di sini tuh lebih kecil, maka ada hubungan jangka panjang, adanya hubungan jangka panjang. Terus udah gitu, maka valid untuk hubungan ARDL jangka panjang. Terus kita ketik untuk mengecek autokorelasinya itu stat, ulasan, sorry, stat. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini tuh nilainya di atas 0,05, maka tidak ada autokorelasi. Terus udah gitu, kita install lagi, install, sc, install, terus kita ketik stat, intes, file.
Nah, ini bisa dilihat bahwa p-value-nya pada heteroskedastisitas ini 0,00, maka 0,0 artinya ada heteroskedastisitas, maka model ini menyebabkan estimasi error itu menjadi bias. Lalu kita install CUSUM itu install CUSUM. Nah, lalu kita klik lagi sambil menunggu CUSUM 6, inflasi, DBZ, DIHK, CS, CUSUM, terus power, web, power over, dari Oke. Nah, ini tuh bisa dilihat modelnya yaitu ketidakstabilan. Jadi, hasil CUSUM ini tuh square-nya itu keluar dari garis kritis. Hal ini tuh menunjukkan adanya ketidakstabilan parameter dalam model selama periode sampel. Nah, itu bisa disebabkan oleh perubahan struktural. Jadi kayak adanya peristiwa signifikan, misalnya waktu itu tuh ada krisis ekonomi atau perubahan kebijakan pemerintah maupun inovasi teknologi yang secara fundamental tuh mengubah hubungan antar variabel dalam model. Terus yang kedua tuh variabel penting yang tidak termasuk. Jadi kalau bisa tuh nambahin variabel yang mungkin memengaruhi hubungan yang sedang dianalisis ini. Terus udah gitu fungsi hubungan itu yang tidak linear. Jadi ada hubungan antar variabel mungkin tidak linear seperti yang diasumsikan dalam model. Jika terdapat linearitas, parameter model linear itu dapat berubah seiring waktu. Terus ada outlier yang dimana adanya nilai ekstrim dalam data dapat mengaruhi estimasi parameter dan menyebabkan kestabilan seperti ini. Terus eh jadi itu kalau misalnya itu tuh mungkin ada yang tidak valid dan juga ada untuk peramalannya sendiri. Jadi modelnya tuh tidak stabil tidak dapat diandalkan untuk peramalan atau analisis kebijakan karena hubungan antar variabel itu tidak konsisten. Kayak gitu. Jadi mungkin perlu spesifikasi ulang untuk modelnya sendiri. Jadi sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.